Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Selamat sampai rumah guys. Dari pelajaran ya. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Presiden Republik Indonesia. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Wilayah Desa Bilelan. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga mau lewat tapi dia Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, himpunan mahasiswa Islam jangan berlayar. Itu kemudian tidak lain yang dilakukan hanya untuk kepentingan masyarakat sekalian. Jadi kami di sini bukan hanya kepentingan pribadi, apatah lagi kepentingan pribadi sekalian. Maka saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kita dari kemudian demokrasi dan tidak terlibat di masyarakat kita. Teman-teman mungkin sudah melihat video yang dibagikan luas di media sosial bahwa orator perempuan yang memimpin demonstrasi mahasiswa untuk mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah Prabowo yang dianggap sungguh memprihatinkan itu pada akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Apa yang ia anggap sebagai benar itu ternyata melukai hati banyak. Menggunakan diksi kebun binatang. Dan rasanya ketika mahasiswa berdemonstrasi dan menggunakan diksi kebun binatang itu sesungguhnya tidak pernah akan kita sebut sebagai kekuatan alternatif untuk mentransformasi hidup bersama. Saya justru ingin memberi pesan bahwa kekuatan mengubah realitas itu harus berbanding lurus dengan kekuatan intelektualitas. Kegagalan banyak demonstran jalanan adalah ketika perubahan sosial itu hanya dimaknai dengan deretan kata-kata penuh emosi dan tidak pernah berbasis pada riset yang mendalam. Justru kekuatan para kaum intelektual ketika ingin mengubah realitas adalah ia mendasarkan apa yang ia katakan itu dengan riset yang mendalam. Jadi minta maaf mahasiswa yang berdemonstrasi. Ada satu yang Anda jangan lupakan, bahwa kekuatan kaum demonstran adalah kekuatan yang diterjemahkan dengan bagaimana kata dan tindakan itu merupakan kekuatan yang diperoleh dari riset yang divisi riset, divisi intelijensia jangan pernah dihilangkan kalau targetnya adalah mengubah realitas. Disinilah kita jadi paham bahwa ada perempuan mahasiswa yang akhirnya digelandang oleh polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu tidak hanya karena ia melukai etika publik, tetapi karena ia dianggap sebagai orang yang tidak menggunakan kekuatan intelijensia untuk mengubah
keadaan yang ada. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Apakah orang tua, ataukah lembaga pendidikan, ataukah semua yang ada dalam demonstrasi itu? Tapi satu hal, mari kita mengaca diri kita bahwa seringkali kita hanya pandai untuk melihat orang lain, tapi kita lupa bahwa kritik terbesar dalam rangka perubahan hidup bersama itu adalah kritik terhadap diri sendiri. Gunakanlah diksi-diksi yang mengubah realitas justru karena berbanding lurus dengan etika publik. Tanpa kata-kata yang berbanding lurus dengan etika publik, maka sebagus-bagusnya usaha Anda, sekuat-kuatnya usaha kita untuk menggalang kekuatan, untuk bisa mengubah dan meruntuhkan tembok besi sekalipun, itu tidak ada daya apapun yang dihasilkannya. Malah justru yang dilihat adalah kegagalan demi kegagalan. Jadi, mari belajar dari mahasiswa yang menggunakan diksi kebun binatang. Anda semua hanya adalah orang-orang emosional belaka. Edukasi, seraya kita memastikan bahwa demonstrasi yang dibolehkan oleh konstitusi itu harus punya ruang untuk kita bersama belajar tentang apa yang namanya kekuatan transformatif yang berbasis pada kekuatan intelijensia atau Saya sih tidak percaya bahwa mengingat saya adalah orang yang selama ini barangkali terus mengikuti Pak Jokowi, saya tidak percaya Jokowi melakukan itu. Saya juga nggak percaya. 3 juta dolar juga dari mana tuh? Apa yang berada di belakang itu? Gil itu. Saya duga nih, ini kan pendapat saya duga bukan Pak Jokowi yang melakukannya, mungkin orang lain. Itu kalau asumsinya memang benar ada menteri yang datang. Jadi ada orang yang cerita ke Pak Hasto, ada orang yang cerita ke Pak Hasto soal 3 juta dolar sama soal menteri itu jual-jual nama Pak Jokowi, gitu. Menyebut nama Jokowi, mungkin. Kan ada kemungkinan pertama itu bohong sama sekali. Bohong, Teori sama sekali nggak kemungkinan, ada. teori kemungkinan. Hasto cerita aja ada seorang menteri menghubungi dia, ya. Kedua, mungkin aja ada. Mungkin aja ada, atau juga mungkin sejalan yang disampaikan dengan Bung Rocky tadi bahwa jangan-jangan fakta data yang dipunyai sama Hasto yang mengklaim dari awal bahwa punya data-data korupsi pejabat negara itu akan dikeluarkannya secara mencicil kayak kata Bung Rocky Gerung tadi. Mungkin. Alasan Hotman Paris kritik keras Ahok. Halo manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Jadi kesalahannya bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi saya tidak tahu mana yang benar. Tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Ya, Ahok tetap aku tentang. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.